demi mencegah kemacetan saat arus balik libur lebaran, libur sekolah diperpanjang. Dari semestinya siswa SD, SMP, dan SMA masuk pada Senin 9 Mei, diubah menjadi Kamis 12 Mei 2022. Kemendikbudristek juga sudah memastikan hal tersebut khusus untuk siswa DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Di 3 daerah ini masuk sekolah dimundurkan 10 hari setelah lebaran hari pertama. Kebijakan ini pun langsung diterapkan di DKI Jakarta. Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengonfirmasi kegiatan belajar mengajar akan dimulai paling cepat pada Kamis 12 Mei. Para siswa pun diimbau agar tetap mematuhi protokol kesehatan terutama bagi yang baru pulang mudik. Libur Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 29 April sampai dengan 11 Mei. Sehingga anak-anak atau peserta didik di DKI Jakarta akan mengikuti pembelajaran kembali pada tanggal 12 Mei tahun 2022. Begitu juga dengan Jawa Barat. Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum meminta seluruh wali kota dan bupati di Jawa Barat agar mengikuti instruksi penundaan pembelajaran tatap muka. Dengan kerendahan hati mohon diikuti juga oleh para bupati dan wali kota, yaitu tingkat SD dan SMP. Begitu juga Kemenag Kanwil Jawa Barat, kalau memungkinkan juga mengikuti kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sehingga anak sekolah semuanya masuk pada hari Kamis. Tak hanya anak sekolah, namun juga bagi para aparatur sipil negara, seperti PNS yang diminta bekerja dari rumah atau WFH. Ini usai imbauan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Kemenpan RB mendukung usulan penerapan WFH PNS usai libur lebaran, yakni selama 1 minggu setelah puncak arus balik. Dari situs resmi menpan.go.id, Menpan RB Cahyokumolo menyatakan setuju dengan pendapat Kapolri agar instansi pemerintah menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau WFH. Seluruh pejabat terkait diharap mengatur pembagian jadwal agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Sebelumnya, kebijakan ini menanggapi permintaan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi agar pemudik menunda kepulangan usai libur lebaran. Budi Karya Sumadi mengatakan langkah ini salah satunya demi mencegah kemacetan fatal. Saya mengapresiasi media dan para pemudik. Marilah kita kerjasama supaya tidak terjadi suatu kemacetan yang fatal. Kerja dari rumah ini usai imbauan Presiden Joko Widodo agar masyarakat menghindari puncak arus balik lebaran yang sebelumnya diprediksi pada Jumat 6 Mei hingga Minggu 8 Mei 2022. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, saudara, pemerintah terus berupaya pastinya untuk mencegah kemacetan fatal terjadi saat arus balik lebaran tahun ini. Salah satunya dengan mengubah jadwal masuk sekolah dan meminta agar PNS bisa bekerja dari rumah. Apakah kebijakan ini kemudian tepat dan efektif memecah arus balik yang terjadi di lebaran kali ini? Segera kami perbincangkan. Sudah ada juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, dan pengamat transportasi Joko Setiowarno. Mas Joko, Mbak Adita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Salam sehat. Waalaikumsalam. Selamat pagi, maaf lahir batin juga. Ya. Mbak Adita, kita ngobrol santai ya, Mas Joko juga. Kalau kita melihat hari ini juga diturunkan oleh Harian Kompas bahwa hari Sabtu menjadi puncaknya. Bahkan rekor kendaraan yang lewat itu dari timur ke barat ini 170.000 lebih kendaraan. Rekor di sebelum pandemi yang 160-an begitu. Nah, apakah Mbak Adita ini sudah merupakan puncak arus balik lebaran? Karena Pak Menhub bilang kan masih ada yang belum kembali nih. Apakah nanti masih akan ada misalnya hari ini atau besok berkaitan dengan arus balik, Mbak Adita? Ya, ini khusus untuk kendaraan pribadi ya, dan kendaraan yang melalui jalan tol. Memang kalau dilihat puncaknya betul, itu di hari Sabtu kemarin. Barat ke timur, timur ke barat itu 170 ribuan. Kalau total ini Bayu ini 226 ribu. Dari semua pintu gerbang tol utama yang diketangani atau dioperasikan oleh Jasa Marga. Ini memang meningkat ya dibandingkan tahun yang lalu.
Maaf, saya ralat, 257.000 kendaraan. Ya, 257.000 kendaraan yang kembali ke Jakarta dari 4 gerbang tol utama. Nah, ini sudah angka yang bisa dibilang angka tertinggi. Karena setelah itu masih ada 47%, tetapi kalau kita kemudian coba bandingkan dengan pola 2019 sebelum pandemik terjadi, ini angkanya terdistribusi rata sampai dengan H+10. Kita lihat sampai H+10 itu terdistribusi rata, sehingga angkanya tidak akan pernah melebihi puncak yang ada di hari Sabtu kemarin. Dan kalau kemudian kita lihat perkembangan hari Minggu kemarin, itu juga dari Kakor Lantas sudah menyatakan bahwa volume kendaraannya lebih kecil dan rekayasa yang dilakukan sebenarnya juga sudah mulai bisa direlaksasi. Karena nantinya ini arus kendaraan yang akan masuk diperkirakan angkanya akan jauh lebih kecil daripada puncak kemarin. Jadi kami melihat bisa jadi ini salah satu dampak dari adanya himbauan untuk mudiknya atau baliknya itu lebih di belakang ya, waktunya lebih bisa dimundurkan. Dan pemerintah juga memberikan kesempatan dengan membolehkan khususnya ASN untuk WFH. Dan juga anak-anak sekolah masuk juga tanggal 12 Mei. Jadi bisa dilihat ini mungkin bisa ada korelasinya ya. Karena masih diberikan waktu kan untuk memilih hari setelah tanggal 8. Jadi ini yang simpulan sementara yang kami lihat dan tentunya akan kami pantau terus ya sampai sekitar H+3 nanti sampai hari Rabu seperti apa perkembangannya. Terbayang Mbak Dita ya. Mas Joko, apalagi yang kemudian Anda lihat? Karena begini, kalau ia pada hari Sabtu dan mungkin Minggu lah begitu ya, dan terutama di hari Sabtu arus balik ini cukup tinggi, bahkan kalau di total sampai 250.000 kendaraan, kita tidak melihat adanya titik kemacetan yang begitu panjang sampai lama begitu, dibanding dengan arus mudik sempat kan terjadi begitu. Nah, apakah imbauan untuk sekolah di 3 provinsi mundur masuknya, WFH untuk ASN dan lain-lain ini memang ditepati dan memang ikut membantu, atau ada faktor lain juga yang membuat ribuan kendaraan sampai 250.000 kendaraan ini tidak terjadi kemacetan sampai berjam-jam begitu, yang membuat kita harus mengatakan bahwa arus balik kali ini ternyata berjalan dengan lebih lancar. Walaupun kita mencetak rekor begitu jumlah kendaraannya. Nah, faktor apa saja itu Mas Joko yang membuat hal ini bisa terjadi, Mas Joko? Ya, ini seperti halnya arus balik tahun-tahun sebelumnya pada saat tidak pandemi ini sama. Jadi jumlah total antara mudik dan balik itu sama. Ya. Namun durasi waktunya yang berbeda. Kalau balik itu dia lebih lama, ya. Oleh sebab itu coba dilihat PT Kereta Api itu pelayanannya itu sampai 1 bulan. Apalagi ya ditambah dengan di Jawa Tengah, Jawa Timur tuh ada Lebaran ketupat. Iya, 1 minggu setelah Idul Fitri kemarin. Ya, 1 minggu. Ditambah lagi THR-nya dan gaji bulanannya itu berdekatan kan. Tapi duitnya masih banyak. Nah, kalau waktu masih banyak, beli kecepatan setelah habis itu kebiasaan seperti itu. Coba dicek ya di perusahaan-perusahaan itu kalau Lebaran seperti ini paling katanya masuk 30% sudah bagus. Waktu yang informal terutama ya. Itu waktu sosial seperti itu. Ini ditambah lagi sekarang ada kebijakan untuk sekolah sampai tanggal 12 baru masuk, kemudian diikuti orang tuanya yang bekerja juga, ini menambah ya makin panjang. Ya, saya sudah dari awal bilang ya paling hari Sabtu aja, setelah itu menurun karena hari Sabtu itu puncak, kemudian hari Minggu mereka istirahat, yang mau bekerja hari Senin ada waktu selang 1 hari. Jadi tadi sudah nggak puncak lagi dan ini melandai terus ini sampai 1 bulan. Ya, jadi imbauan bahwa sekolah dimundurkan masuknya, anak sekolah masuknya mundur dan juga ASN masih bisa WFH ini tampaknya memecah ya orang untuk segera pulang pada hari Jumat atau Sabtu. Begitu Mas Joko ya? Ya, ini persoalan manajemen waktu ya. Kalau manajemen otoritas itu diberikan untuk ya rekayasa lalu lintas, itu kan memprioritaskan volume kendaraan lebih besar.
ya, adanya kontraflow, one way, ganjil genap itu manajemen prioritas. Ya. Nah, sekarang kedepannya harus diikuti dengan manajemen waktu. Seandainya ini juga diberikan pada saat mudik kemarin, mungkin lebih landai lagi pada saat itu. Nah, mudik ini sudah dilakukan oleh beberapa pemerintah. Tanggal 23 itu mereka sudah libur. Tapi populasinya belum banyak, karena saya cek juga di beberapa tempat mereka sudah bergerak. Saya ke Sumatera, saya lihat itu plat B sudah ada, gitu, acara sudah, cuman jumlahnya belum banyak. Ya, kalau pemerintah melakukan itu, saya pikir tahun depan juga sama. Kementerian pun jangan disamakan. Mungkin kementerian yang tidak banyak berhubungan sama mudik, ya silakan aja untuk libur duluan, nggak apa-apa. Mengurangi itu, luar negeri, bawahnya dalam negeri itu bisa lebih dulu kan. Ya. Tapi sekarang mengelola kendaraan pribadi itu yang penting. Oke, jadi catatan dari Mas Joko adalah manajemen waktu untuk libur ketika orang mau lebaran seperti ini toh hanya 1 tahun sekali dan kemudian masuk kembali itu bisa diatur sedemikian rupa sehingga memecah arus mudik dan arus balik lebaran. Terbayang sih ketika ini kemudian diumumkan arus baliknya terbukti lebih lancar dibandingkan ketika arus mudik yang orang memang ambilnya akhirnya mepet juga mendekati lebaran. Mbak Adita, kalau masih sedikit fokus di jalan tol ya Mbak Adita, apalagi faktor-faktor yang kalau kita bandingkan dengan sebutlah sebelum pandemi atau pas pandemi kemarin 2021 begitu, yang membuat koordinasi antara Kemenhub, ini lintas koordinasi sekali saya mengerti, kita karena bersama-sama dengan Kemenhub, Polri, semua kita berada di jalanan juga begitu. Apa yang membuat kali ini, hal-hal apa lagi yang membuat bahwa ketika arus balik ini selain manajemen waktu juga bisa membuat koordinasi keputusan di lapangan itu bisa berjalan dengan tepat dan efisien, Mbak Adita? Ya, ini tentu dimulai dengan persiapan yang juga sudah dilakukan jauh hari ya, Bayu ya. Kami melihat bahwa setelah mudik ini diperbolehkan, itu sudah bisa diprediksi bahwa masyarakat animonya pasti luar biasa. Apalagi 2 tahun tidak mudik. Dan apalagi untuk ASN ya. ASN ini kan 2 tahun betul-betul dilarang cuti untuk mudik ya. Gitu. Dan tahun ini malah didorong untuk bisa melakukan mudik. Ya tentu bisa dilihat, kami memang belum pegang datanya, tapi kalau bicara persentase pasti tinggi sekali persentase ASN yang melakukan mudik. Itu satu hal. Jadi koordinasi sudah kita lakukan jauh hari. Memang leading sector sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Presiden, ini dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang PMK. Tetapi untuk teknis di lapangan, ini leading sektornya memang adalah di Kementerian Perhubungan. Nah, ini tidak mungkin berjalan sendiri ya, karena ada unsur yang tidak kalah pentingnya, itu adalah kepolisian. Dalam hal ini Korlantas Polri bersama Kementerian PUPR melalui Badan Pengatur Jalan Tol yang memang tanggung jawabnya adalah untuk melakukan pengaturan di jalan tol. Nah, di tahun ini memang yang paling krusial adalah bagaimana kendaraan pribadi itu bisa dikendalikan khususnya melalui jalan tol. Kami melihat hasil survei memang moda favorit adalah kendaraan pribadi dan angkanya memang luar biasa. Oleh karenanya fokus yang kemudian kami jadikan prioritas adalah pengendalian yang ada di jalan tol dan tentu imbasnya terhadap jalan arteri. Ini sudah dilakukan jauh hari, Bayu. Dan koordinasi lintas sektoral ini juga sudah dilakukan sejak hari pertama. Bahkan kami punya grup yang setiap hari akan bisa melakukan koordinasi dan keputusan-keputusan yang mungkin sifatnya sangat teknis harus diputuskan segera. Memang betul kalau untuk pengelolaan lalu lintas, pengendalian lalu lintas, rekayasa, itu Kakor-Lantas. Dan kami sangat mengapresiasi kerja jajaran Kakor-Lantas Polri yang saya tahu sekali tidak tidur 7 jam, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Karena harus betul-betul melihat perkembangan situasi jalan. Kalau dilihat, semua situasional ya, Bayu. Kadang pada saat kondisinya sangat kondusif, ya itu bisa direlaksasi rekayasa. Begitu sudah meningkat, dilakukan penyesuaian lagi. Dan ini kan butuh monitoring yang sangat intensif. Kerjasama dengan operator jalan tol juga luar biasa, sehingga apa yang dirasakan oleh masyarakat sekarang, memang banyak masukan yang kami terima, banyak yang mengapresiasi juga bahwa ekspektasi mereka akan terjadi kemacetan total itu ternyata tidak terjadi. Memang ada beberapa situasi dan kondisi yang kita tidak pungkiri ya,
di Merak, kemudian juga di jalan tol menuju Merak waktu itu, kemudian juga di Cipali. Nah, ini adalah satu yang tentu jadi evaluasi kami. Dan evaluasinya dilakukan cepat, karena koordinasinya juga dilakukan secara cepat, sehingga solusinya bisa segera dilakukan. Nah, inilah yang pola yang sama kita lakukan ketika arus balik, ya. Karena kalau arus balik kita sudah pegang angka kan, berapa yang keluar dari Jabodetabek khususnya. Dan angka inilah yang kemudian menjadi acuan kami juga untuk bagaimana pengaturan dari hari ke hari itu dilakukan. Sekali lagi, ini kerja luar biasa dari semua pihak, khususnya kepolisian dan juga PUPR yang sudah sangat kooperatif, juga pemerintah daerah. Ini nggak kalah pentingnya, karena pemerintah daerah juga sebenarnya mendukung himbauan untuk bisa pulangnya lebih dimundurkan, Mbak Yu. Iya. Kalau ada dari pemudik lebih lama di daerah, sebenarnya kan kegiatan perekonomian, kontribusi ekonominya juga akan bermanfaat buat daerah ya. Nah, ini juga tentu disambut baik oleh daerah, sehingga kami melihat nih sekarang semua pihak sangat bagus koordinasinya, saling mendukung, sehingga memang penanganannya jadi jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ya, terbayang Mbak Adita. Mas Joko, dari tahun ke tahun kita, kalau tadi Mbak Adita menerangkan, memang kita selalu akan berkutat pada kendaraan pribadi yang kemudian melakukan arus mudik dan kemudian kembali lagi atau arus balik. Mas Joko, berarti memang ini sementara kita punya moda transportasi yang cukup massal seperti angkutan udara, angkutan laut, dan kereta api begitu. Yang nanti juga kita obrolkan sedikit lah begitu dari data Mbak Adita mungkin dan juga Mas Joko yang mengamati atau menganalisa. So far berjalan juga dengan baik begitu. Nah, kita akan berkutat nih mengenai kendaraan pribadi ini yang akan melintas di jalan tol yang selama ini menjadi perhatian ketika terjadi arus mudik dan arus balik, kadang terjadi kemacetan dan lain-lain. Ini akan terus terjadi atau mungkin akan ada perubahan sebagai sebuah upaya ke depan dalam mengantisipasi arus balik dan arus mudik, Mas Joko? Ya, ini tentunya mengelola kendaraan pribadi itu tidak mudah tanpa ada solusi alternatif, gitu ya. Saya coba melihat sekarang sepeda motor ya. Sepeda motor kalau dulu itu 10 tahun yang lalu itu sampai dengan kota Solo cukup banyak dengan melewati. Sekarang itu maksimal katanya kota Pekalongan, sudah nggak kuat lagi mereka. Ya, sudah tersedia menggunakan angkutan laut. Nah ini bagus, meskipun pada awal-awalnya menggunakan angkutan laut itu tidak banyak. Ya, saya kira mungkin sekarang sudah banyak. Jadi sampai Semarang dia baru sepeda motornya digunakan. Artinya kalau Semarang ke Pekalongan, ke Solo dan sekitarnya ini 3 jam masih maksimal, masih mungkin ya. Jadi kalau 10 tahun yang lalu saya lihat sepeda motor itu lewat Semarang cukup banyak itu. Sekarang sudah berkurang. Mereka sudah lelah lah ya. Tambah juga memang pemudik motor ini berkurang nampaknya tahun ini. Saya nggak tahu datanya jelas berkurang karena tahun lalu pulang ini belum kembali lagi. Di Jakarta kan belum ada pekerjaan kalau menengah ke bawah ini masih mumpung di Jakarta ya. Tapi setidaknya itu volumenya sudah berkurang. Nah, bagaimana dengan mobil? Termasuk sepeda motor, karena mereka itu kalau alasannya salah satunya ya itu yang pamer adalah, tapi mereka selalu bilang tidak ada angkutan di daerah. Angkutan umum lah, angkutan kereta sudah habis dan sebagainya. Ini dalam 2 tahun terakhir memang pemerintah melakukan penambahan atau membenahi angkutan umum di daerah. Namun memang terbatas, tidak begitu banyak. Di Solo ada Batik Solo Tran, Banyumas ada, tapi kan masih banyak daerah lainnya. Karena ini kalau menggunakan dana Kementerian Perhubungan ya agak berat juga mengganggu fiskalnya. Makanya pemerintah buatlah dana alokasi khusus transportasi umum. Ya, seperti di jalan raya juga ada, PU juga ada, itu diberikan kepada daerah. Nantinya mereka akan mengelola. Tapi pusat sudah punya sistem sekarang. Itu dibuat program baru ya untuk mempercepat perbaikan public transport di daerah. Ya, mudik gratis juga bisa membantu. Sayangnya mudik gratis itu ke Sumatera itu minim. Ya, kita tuh mempersiapkan biasanya 3 bulan, kemarin 1 bulan, jadi nggak gitu banyak. Yang menggunakan kereta api juga minim, gitu kan? Karena tadi anggarannya juga, karena persiapan biasanya 3 bulan mungkin tidak dianggarkan karena situasional, tapi tetap ada. Nah, ini tahun depan harus dilakukan. Tapi mudik gratis pun bisa, itu harus terkoordinasi. Karena kami melihat, bus-bus itu tidak full, tidak penuh, paling 75% banyak bangku kosong. Artinya, silakanlah banyak pemudik program mudik gratis, tapi ada satu link
Ya, jadi mereka cukup mendaftar satu, jangan nanti ada 5 program, 5 tempat, 5 daftar semua, berangkatnya hanya satu. Nah, ini sangat sayang sekali. Jadi tahun depan koordinasi, dan berangkatnya yang darat sudah cukup bagus lah dari terminal, artinya mengajak orang untuk menggunakan angkutan itu dari terminal. Ya, ini sudah dimulai oleh perhubungan darat tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan semuanya berangkat dari terminal, tapi dengan konsekuensi terminal keberangkatan itu harus bagus. Kami lihat itu baru 2 yang representatif itu Pulau Gebang sama Jati Jajar. Yang lainnya dalam perbaikan itu seperti di Kalideres, kemudian Tanjung Priok, Kampung Rambutan, Baranang Siang, ya. Poris itu harus segera diperbaiki lah. Sehingga mereka nyaman kalau berada di terminal. Termasuk akses ke terminal itu juga, itu harus bagus. Makanya ini pembenahan public transport dari pusat hingga ke daerah harus dilakukan. Ya, pembenahan itu. Namun yang di Sumatera ini menjadi menarik nanti. Ketika nanti pesawat udaranya mungkin mahal, tarifnya, dan sedikit ya. Jadi ke Sumatera itu, nanti kendaraan pribadi makin banyak. Nah, tinggal membagi aja. Untuk yang kendaraan penumpang sama barang dipisahkan aja. Karena di Merak itu ada pelabuhan penyeberangan, ada juga pelabuhan laut. Nah, mungkin angkutan barangnya pelabuhan laut aja. Nah, terus di Merak ini pelabuhan untuk penumpang. Sistem tiket juga ini harus dibenahi. Tiket olehnya bagus, tapi calo-calonya tuh harus hilang itu sih. Di Merak maupun di Bakauheni itu masih ada itu, dan itu sangat mengganggu sekali. Ya. Ini yang perlu pembenahan, dan saya kira nanti public transportnya tidak hanya Jawa, ke Sumatera pun sampai dengan tingkat kabupaten itu diberikan, mengurangi pesepeda motor tadi. Dan sepeda motor juga masih ada yang bawa anak-anak lebih jauh dari 2 orang dan sebagainya. Ya, itu memang PR kita yang pelan tapi pasti lah ya. Mbak Dita, ada tanggapan berkaitan dengan arah perbaikan-perbaikan nanti ke depan mengenai transportasi kita, utamanya nanti sehingga di arus mudik dan arus balik ini kita lebih berkurang lagi, atau saya berharapnya lebih banyak menggunakan moda transportasi massal ke arah sana memang? Ya sebenarnya kan kalau kita bicara salah satu wujud kemajuan sebuah negara dan khususnya mungkin lebih mikronya kota, itu kan ketika masyarakatnya sudah punya perilaku atau budaya menggunakan kendaraan umum ya transportasi umum ya. Jelas itu menjadi target dari Kementerian Perhubungan. Nah, kalau kita bicara konteks mudik ini ketika kemudian ternyata kendaraan pribadi masih jadi pilihan, ini sebenarnya juga salah satu dampak positif sebenarnya ya dari keberadaan infrastruktur jalan tol yang sudah tersambung sampai ke Sumatera. Makanya kenapa naik ke penggunaan kendaraan pribadi ini, karena mungkin 2019 jalan Trans Sumateranya belum seperti sekarang ya, belum tersambung sampai ke Palembang, sampai kota-kota lain di luar Lampung. Jadi masyarakat sekarang juga ada sebagian yang mungkin ingin mendapatkan experience gitu, pulang dengan sensasi naik kendaraan umum itu kan kadang-kadang berbeda sekali, kendaraan pribadi. Karena bisa mengatur waktu sendiri, bisa sambil melihat pemandangan, sambil mungkin wisata juga sambil jalan. Jadi kita bisa maklumi kalau tahun ini animonya naik kendaraan pribadi jauh lebih tinggi. Dan juga tol dari di Jawa sudah sampai ke timur ya. Jadi ini sudah satu prediksi yang kami sudah lihat. Dan ke depan ini memang nantinya tentu sepertinya tahun depan polanya hampir mirip, masih akan mirip. Apalagi kalau nanti jalan tol yang di Jawa Timur tersambung lagi sampai lebih ke timur lagi ya. Memang konsekuensinya adalah pengaturan kita terhadap pengendalian kendaraan pribadi ini jadi harus lebih intensif lagi, khususnya terkait keselamatan jalan. Karena kalau isunya terkait dengan kendaraan pribadi ini adalah bagaimana para pengendara ini betul-betul memperhatikan berbagai hal agar keselamatan jalan bisa terjamin, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga kepada pengguna jalan yang lain. Gitu. Nah, kaitannya dengan kendaraan atau transportasi umum, ya ini tentu banyak hal yang memang harus kami tingkatkan ya. Selain infrastruktur sarana, juga prasarananya. Kalau bicara penerbangan atau pesawat dan laut, ya karena Indonesia negara kepulauan, tentu kalau antar pulau, konektivitasnya tidak ada pilihan lain ya, selain tadi udara maupun laut ya. Dan kita lihat sebenarnya di mudik kali ini animo untuk naik ke kapal itu juga cukup tinggi, meningkat dibandingkan 2019 ya. Khususnya yang ada saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi dan Kalimantan, itu kan melakukan penyeberangan menggunakan kapal laut dan melalui laut lepas,
itu cukup banyak di Parepare, kemudian di Makassar ya, kemudian di Balikpapan itu juga masih tinggi animonya. Nah, kalau punya pilihan untuk menggunakan kendaraan pribadi, memang cenderung orang memilih itu, Bayu. Tapi untuk di tempat-tempat lain yang memang lebih berbasis kepulauan, itu penggunaan transportasi laut dan udara masih sangat tinggi. Apalagi kalau kita bicara Nusa Tenggara Timur ya, pilihannya memang lebih banyak udara. Makanya udara di sana tidak pernah ada penurunan. Bahkan ketika pandemik itu justru naik gitu. Nah, ini memang karakteristik negara kita ya. Kalau kita bicara Jawa, ya kendaraan pribadi akan banyaklah yang memilih. Tapi begitu kita bicara saudara-saudara kita di wilayah yang lain, pilihan modanya jauh lebih bervariasi dan animonya juga masih terjaga sampai sekarang. Ya, ini evaluasi kami, Bayu. Mudik ini mungkin momentum juga untuk melakukan evaluasi sekaligus perbaikan-perbaikan yang memang butuh untuk dilakukan. Tidak hanya untuk saat mudik saja, tapi infrastruktur ini kan jangka panjang ya. Kita melihat dengan terjadinya penambahan jumlah penduduk, perluasan daerah-daerah, ya pemekaran wilayah, tentu ini akan berdampak juga pada kebutuhan transportasi dan konektivitas. Jadi ini akan menjadi bahan evaluasi kami ke depan. Ya, oke, baik Mbak Adita. Kereta api sih selama ini menurut kami sudah bisa menjadi contoh bagaimana infrastrukturnya juga sudah cukup nyaman. Banyak sekarang yang sudah menggunakan atau memilih transportasi ini untuk pergi keluar kota dari luar Jakarta dan sekitarnya. Mudah-mudahan moda transportasi lain pelan tapi pasti juga mengarah ke sana. Saya sambung, kita jeda dulu untuk kemudian melihat beberapa hal lagi dari arus mudik dan arus balik tahun ini yang mungkin nanti kalau menurut Harian Kompas masih bisa diperbaiki lagi di tahun depan misalnya. Tetap bersama kami untuk membahas ini. Ya, saudara, kami lanjutkan berbincang mengenai kebijakan libur sekolah yang dimundurkan masuknya, kemudian karyawan dan ASN yang masih boleh work from home atau bekerja dari rumah. Nah, strategi ini memang ternyata memecah arus balik. Paling tidak dari narasumber kami, Ibu atau Mbak Adita Irawati, Jubir Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, dan juga Mas Joko Setiowardono, pengamat transportasi. Mbak Adita, sebelum Mbak Adita pamit karena sudah harus berangkat, satu saja. Ketika kemarin arus mudik, upaya untuk one way dan kemudian ganjil genap tetap membuat ada sedikit permasalahan kemacetan cukup panjang. Ini saya bicara mengenai jalan tol dan kendaraan pribadi lagi. Juga membuat jalur arteri, bukan tol begitu, juga terjadi kemacetan. Nah, langkah-langkah apa yang kemudian ini agak berkurang di arus balik kemarin? Mbak Dita. Iya, jadi begini, ketika mudik ini memang rekayasa-rekayasa dilakukan dengan terus melihat situasi di lapangan ya. Kita sudah membuat jadwal memang, kalau diingat ya, mungkin pemirsa juga melihat ada jadwal pada H-3 sampai dengan hari H, itu ada beberapa rekayasa yang akan dilakukan, khususnya kaitannya ganjil genap, one way, dan kontraflow gitu. Pada saat itu, kita memang sudah menyampaikan bahwa akan sangat tergantung dari situasi di lapangan. Meskipun ada jadwal, sangat situasional. Dan apa yang terjadi ketika mudik, itu memang situasinya ternyata betul-betul harus membutuhkan rekayasa dengan mempercepat rekayasanya. Gitu. Yang jadwalnya sebelumnya sudah ditentukan jam sekian, itu harus dipercepat dan bahkan akhirnya diperpanjang. Nah, memang kami mengevaluasi bahwa pada saat mudik, ini komunikasinya memang penting sekali. Artinya komunikasi menyampaikan adanya perubahan-perubahan yang sangat situasional tadi dan sifatnya mendadak, itu memang perlu sekali untuk disampaikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tidak menunggu. Yang terjadi kemarin adalah karena sudah ada jadwal, maka masyarakat menunggu kapan dibuka one way. Sementara ternyata situasi di jalan itu membutuhkan one way-nya lebih panjang, gitu, lebih lama lagi. Ini evaluasi kami, Bayu. Jadi memang komunikasi, sosialisasi penting sekali, apalagi yang sifatnya memang sangat mendadak. Dan ini tentu juga masyarakat kami himbau juga untuk nantinya harus bisa proaktif juga ya, memantau perkembangan-perkembangan dan informasi dari Korlantas maupun dari juga pengelola jalan tol. Nah, apa yang terjadi dengan arus balik, tentu ini semua jadi evaluasi, ya, bahwa situasional itu kata kuncinya. Kita memang akan sulit menerapkan jadwal yang fix
untuk berhari-hari ke depan. Karena situasi jalan tol juga berkembang sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Jadi ini yang akhirnya menjadi bahan evaluasi, dan eksekusi yang kami lakukan adalah sosialisasi setiap saat. Dari pihak operator, dari pihak kepolisian, dari kami di Kemenhub, begitu ada perubahan rekayasa, saat itu juga langsung dikomunikasikan, dan kami punya banyak sekali grup yang di dalamnya adalah awak media juga untuk membantu mensosialisasikan kepada masyarakat. Dan Kompas TV salah satunya nih, saya lihat running text soal ganjil genap atau soal one way itu selalu muncul gitu, sehingga masyarakat pun juga terinformasikan dengan baik. Di samping proaktifnya masyarakat sudah mulai meningkat, artinya mereka tanpa harus menunggu diberi informasi, mereka mencari tahu. Dan ini juga yang kita lihat bisa mengurangi kepadatan, mengurangi antrian di arteri, karena komunikasi dan informasinya sudah jauh lebih baik. Sehingga mereka terkondisikan dan tidak lagi menunggu kapan itu jalan tol akan diberlakukan untuk membuka one way. Ini yang menjadi kajian kami, baik. Di arus mudik kemarin ketika terjadi permasalahan, otoritas dalam hal ini pemerintah belajar, masyarakat juga belajar, sehingga ketika arus balik dilakukan, semua mencari celah sedemikian rupa yang terbaik untuk kembali ke Jakarta. Tampaknya itu yang terjadi. Mbak Dita, saya tahu Anda harus segera pergi, jadi terima kasih waktunya pagi hari ini. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih Mbak Dita. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Mas Joko tetap ya bersama saya. Evaluasi sedikit dari bagaimana kemudian kan kalau di jalur tol harus dialihkan, dampaknya memang ke arteri atau ke bukan tol begitu kan, Mas Joko. Nah, hal-hal semacam ini Mas Joko melihat di arus balik tampaknya jauh lebih baik situasinya dilakukan, sehingga juga tidak, kalaupun terjadi kemacetan juga nggak terlalu panjang. Menurut saya adalah hal yang wajar kalau arus mudik, arus balik itu macet begitu, tetapi tidak sampai lebih dari 5-6 jam udah sangat bagus menurut saya. Mas Joko? Ya, 2019 itu informasinya agak berimbang antara di jalan tol dan arteri ya. Nah, tahun ini mungkin fokusnya ke jalan tol karena hasil survei Balitbank, sehingga ketika harus mudik yang arterinya itu kurang diberikan informasi. Sekarang ke depannya itu memainkan 3 pola atau pola manajemen prioritas, ya kan? Kemudian melakukan manajemen waktu, dan yang terakhir manajemen informasi, informasi yang real time. Nah, Kementerian Perhubungan itu punya posko di sana. Poskonya lengkap informasinya. Nah, bagaimana saya tidak usah ke posko itu, namun saya bisa menikmati hal yang terjadi di posko itu. Itu yang real time itu yang dibutuhkan. Ya, selain juga ada bentuk-bentuk sosial media yang lainnya, Twitter, Instagram ya, tapi secara mandiri ya, kalau dalam perjalanan dia bisa ketahui secara real time, itu yang dibutuhkan. Ya, memang hal lainnya masih banyak perlu dibenahi, karena ini dinamis ya, perkembangan teknologi tidak bisa, mungkin 2 tahun yang lalu tidak seperti ini. Instagram belum berkembang dengan baik, tapi sekarang sudah. Nah, yang real time ini yang dibutuhkan ya. Jadi yang dimonitor besar ada di posko itu, masyarakat tahu. Jadi dia minta informasi, dia sambil di jalan. Kalau ini kan terfisik, kalau saya di rumah masih bisa lihat, kalau di jalan mungkin ya ada yang bisa dan tidak tergantung handphonenya yang jenis apa gitu ya, yang bisa digunakan. Nah, ini yang tantangan pemerintah yang ke depan adalah memberikan informasi yang nyata, real time yang dibutuhkan. Hal lainnya saya kira tadi yang saya katakan, pembenahan public transport ya, tidak bisa tidak ya harus masif gitu kan ya. Nah, kalau kita lihat yang dulunya ini, kita bicara di BUMN ya, PT Kereta Api sampai hari ini nggak ada komplain katanya. Itu dapat dari teman-teman anggota DPR ini ya. Nah, artinya ini BUMN harus belajar juga konsistensi menerapkan kebijakan yang penting. BUMN mereka saling belajar, dan ini dalam bentuk pelayanan juga, dan akhirnya nanti ya memang bagaimana mengelola kendaraan pribadi itu yang penting. Kapasitas sebenarnya mungkin hampir mencukupi, untuk selatan sudah bagus. Bagaimana menghubungkan ya jaringan utara selatan ini yang belum selesai. Ada tol Poncimi kan dari Jagorawi, Bogor, Ciawi, Sukabumi, dari 5 ruas ke baru 2. Itu harus selesai juga.
dari Jakarta udah ke selatan ke Sukabumi lewat arteri nanti kan ya. Nah kemudian dari Bandung juga nanti Cileunyi, Garut, Tasik dengan Cilacap. Nah itu kan juga memecah, jadi nggak arterinya menumpuk di utara. Oke. Jawa sudah cukup lah, menambah nanti tinggal yang sisa-sisanya ya Jogja Solo, Bawen Jogja itu karena Jawa Tengah itu unik gitu. Jadi kemarin itu macet karena ada tol tapi pergerakannya lokal Jawa Tengah. Jalan tol sudah macet, tambah tol ya macet juga. Jadi lokalnya macet itu Semarang Solo itu bukan orang mudik tapi lokal Jawa Tengah mereka untuk ke wisata. Ya, oke. Jadi prediksi Mas Joko nih kalau ini menurut saya Mas Joko ya, koreksi juga saya kalau misalkan menurut saya nih perkembangan jalur tol seperti tadi Mbak Dita Jubir Kemenhub juga menyatakan memang memicu orang untuk menggunakan kendaraan pribadi dan bagaimana kemudian kita tinggal mengaturnya, memanajemen, memanage sedemikian rupa kendaraan pribadi ini bisa cukup lancar lah kalau semua orang hampir bersamaan menggunakan tol ini di arus mudik dan arus balik ketika Lebaran. Kan setahun sekali ini terjadi begitu. Nah, jalur tol dari ujung Pulau Jawa sudah terjadi. Kemudian Sumatera pelan tapi pasti juga sudah ada jalur tol sedemikian rupa. Jakarta sampai ke Bandung sudah ada flyover MBZ. Nah, semacam ini membantu infrastruktur seperti ini membantu juga situasi kemacetan tidak terlalu parah ketika terjadi arus mudik arus balik. Dan yang tadi Mas Joko sampaikan, nanti kalau sudah tersambung lagi Sukabumi, di Jawa Tengah nanti ada beberapa tol yang juga akan menghubungkan kota-kota lain begitu. Nah ini semua nanti kalau memang terjadi infrastrukturnya, ini akan mengurai semua kemacetan yang mungkin saja sekarang menjadi masalah. Mas Joko. Ya, tapi tentunya ya penyediaan kapasitas tidak bisa mengejar perkembangan populasi kendaraan pribadi. Iya. Jadi deret ukur sama deret geometrik gitu ya. Iya. Makanya seperti itu. Nah oleh sebab itu, ya public transport lagi harus dibuat bagus gitu kan. Tanpa itu ya cukup berat. Sekarang kereta sudah double track, hampir selesai lah double tracknya. Ya. Artinya kapasitas kereta bisa ditambah frekuensinya dan ditambah rangkaiannya juga. Jumlah satu rangkaian bisa sampai 12. Ya. Oh, banyak. Nah itu bisa. Bahkan mungkin tidak tiap 15 menit bisa diberangkatkan. Kemarin itu dari Gambir, saya lihat jam 1:30 malam ada yang berangkat. Masih memungkinkan. Ya, jadi penambahan kapasitas kereta masih bisa ditambah. Nah, public transport di daerah harus ini. Ya, tidak bisa tidak kan untuk mengendalikan. Tapi kalau sudah disediakan nanti berikutnya ya pengendalian kendaraan pribadi. Nah, rest area juga jadi masalah ini di jalan tol. Karena rest area pun sebenarnya nanti sudah ditata pun itu belum tentu dia bisa menerima semua pengguna jalan tol. Nggak bisa, nggak. Artinya ini harus diberitahu bahwa Anda harus keluar dari jalan tol. Jangan selamanya memilih rest area di jalan tol. Ya. Dan juga dibenahi lah. Ya, zona antar penyusun, zona parkir, dengan zona aktivitas terpisah. Jadi jangan masuk rest area seperti masuk kampung baru. Iya. Ya, karena kritik memang itu banyak kritik soal rest area kita di jalan tol yang masuknya terlalu dalam sehingga sulit untuk mengaturnya ketika harus keluar lebih cepat. Ini juga mungkin bisa menjadi PR yang harus diselesaikan. Begitu ya Mas Joko ya? Ya, jadi pemisahan zona parkir itu dengan zona aktivitas terus terpisah. Jangan jadi satu seperti kampung. Ya. Seperti perkampungan itu kalau masuk. Itu yang jadi masalah kalau kondisi macet mudik seperti ini. Ya Lebaran. Kalau kondisi biasa senang-senang aja masih takut. Tapi kalau sudah seperti ini jadi persoalan. Ya, oke terbayang. Kalau di jalur tol infrastrukturnya sudah ada dan tinggal diperbaiki dan mungkin nanti akan bertambah jalur-jalur tol baru yang bisa mengurai kemacetan ketika terjadi arus mudik, arus balik seperti Lebaran begitu ya, Mas Joko. Saya pengen tanya amatan atau analisa Mas Joko sebagai bagian akhir nih di jalur arteri atau bukan tol. Apa yang bisa, kan nggak bisa terlalu dikembangkan lagi itu jalur arteri ya sudah hampir seperti itu. Udah nggak bisa dilebarkan kiri dan kanan lagi mungkin. Nah apa yang kemudian kalau jalur arteri atau bukan tol ini menjadi jalur alternatif
bukan saja dipilih secara sukarela oleh pemudik, karena jalur selatan sebetulnya lebih indah pemandangannya, tetapi juga menjadi jalur alternatif kalau di jalur tol harus dibuang istilahnya. Mereka kan ke jalur arteri. Nah, inilah yang kemudian menjadi titik-titik kemacetan begitu. Apa yang bisa diperbaiki dari sisi jalur arteri ini, Mas Joko? Ya, kalau jalur arteri, Pantura sudah 4 lajur lah, nasional ya. Iya. Kemudian kalau di Jawa Barat itu, jalan nasional mau dibuat 4 lajur itu susah. Ya, karena kondisi geometriknya nggak memungkinkan. Ya, coba saja lihat dari mana Bandung mau ke selatan, ke Garut, itu susah sekali itu kan. Iya. Ya. Makanya dibuat jalan tol. Jalan tol otomatis ada penambahan 4 lajur ya. Di selatan sudah ada jalur selatan, tambah selatan lagi. Itu targetnya 2024 sudah selesai lah, dari ujung barat hingga ujung timur, menambah kapasitasnya. Jika menambah penghubungnya. Nah, tidak ini public transportnya harus bagus. Dari tempat asal dia berangkat menuju sampai di tempat tujuan mudik itu harus bagus. Jadi sekarang kerja barengan untuk melakukan itu, dan saya kira itu bisa. Cuma persoalannya adalah saya sering bantu ini untuk beberapa kota itu kembali pada regulasinya untuk menguatkan itu. Karena public transport di daerah transportasi itu belum menjadi kebutuhan wajib. Ya, yang wajib itu pendidikan, kesehatan, transport dimasukkan aja. Jadi merevisi Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang pemerintah daerah. Sehingga nanti siapapun kepala daerah, mereka seperti halnya Jakarta lah, kampanye jadi kepala daerah kan bisa ada kampanye transportasinya. Nah, di daerah belum. Nah, itu sudah seperti itu. Nanti ya kita taki. Dan itu mesti bisa lah. Di negara ini juga hal yang sama juga bisa melakukan, kenapa kita tidak. Anggaran itu pasti bisa. Iya. Ya, ini dalam prosesnya harus dipercepat sekarang. Iya. Jadi nanti kalau ada pilkada, pilih calon pemimpin daerah yang mengutamakan transportasi lokalnya untuk menjadi lebih baik, begitu Mas Joko ya. Karena itu kunci sebagai kota masa depan nanti. Oke, kita terbayang. Mas Joko, terima kasih untuk wawasan-wawasan dan analisanya untuk melihat arus mudik dan arus balik kali ini. Kita ketemu lagi beberapa waktu ke depan mungkin sambil menganalisa lagi transportasi di Indonesia pasca arus mudik dan arus balik. Terima kasih Mas Joko. Sampai ketemu di diskusi yang lain. Selamat pagi. Ya, apresiasi untuk seluruh jajaran pemerintah yang sudah membuat arus balik minim kemacetan lebih lancar dibanding arus mudik yang ada beberapa catatan, dan animo masyarakat untuk melakukan mudik dan kemudian kembali lagi ke Jakarta setelah Lebaran ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Terima kasih untuk seluruh pihak yang telah mengupayakan ini berjalan dengan baik.